Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang bimbingan karir. Nah, bimbingan ini ditujukan kepada siswa kelas 12 atau yang akan lulus tahun ini. Nah, SMA kelas 12 adalah kelas terakhir, ya. Sekaligus kelas terakhir adalah awal langkah kita ke depannya mau gimana. Setelah lulus dari SMA, ada berbagai alternatif yang akan kita ambil. Kita mau ngapain sih gitu. Nah, ini alternatif yang akan bisa kita ambil ya. Ada 4 alternatif pilihan. Nah, yang pertama adalah studi ke perguruan tinggi. Pada umumnya, siswa-siswa tingkat SLTA, khususnya siswa SMA, itu mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, pendidikan tinggi. Nah, kalau kuliah di perguruan tinggi itu, nah yang kedua, itu misalnya selain kita ke perguruan tinggi, ada juga alternatif lain. Misalnya, Ibu aku nggak mau kuliah, tapi aku mau ikut kursus dulu atau ikut pelatihan dulu. Kemudian yang ketiga, itu kita memasuki dunia kerja. Ibu aku nggak kuliah, aku pengen langsung kerja aja. Dan alternatif yang keempat, berarti pilihan selain dari 1, 2, 3. Karena seusia SMA, itu ada juga yang saya mau langsung berkeluarga, itu bisa alternatif yang keempat. Nah, melanjutkan studi. Melanjutkan studi itu adalah dalam agama mengatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir dan mendatangkan pahala yang besar kalau menuntut ilmu itu. Kemudian kita lihat kelebihannya apa. Kelebihannya itu kalau kita kuliah bisa meningkatkan ilmu dan wawasan. Kemudian relasi untuk mempermudah atau memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kemudian di sini perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal atau misalnya perguruan tinggi yang terkenal. Namun yang sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan kemampuan akademis, serta kondisi ekonomi sosial, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan sekarang kalian nggak usah khawatir jika orang tua kalian memiliki keterbatasan ekonomi. Ibu aku tidak mampu, nggak apa-apa, karena pemerintah sudah menyediakan dengan adanya program KIP kuliah. Nah, KIP kuliah itu nanti kalian bisa kuliah 4 tahun gratis, di perguruan tinggi negeri bisa dipilih mana aja, perguruan tinggi swasta juga ada yang membuka program KIP kuliah, kemudian nanti dikasih uang saku tiap bulannya sampai selesai kuliahnya. Nah, otomatis kita juga nggak diberi beasiswa, kemudian kita leha-leha, tapi kita berkewajiban meningkatkan prestasi akademiknya. Usahakan kita berjuang, nilainya juga usahakan minimal B atau 3. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Di antaranya adalah, nah, kalau kita memilih perguruan tinggi, kita lihat dulu status akreditasi perguruan tingginya apa. Itu kan ada yang A, B, atau masih C gitu ya. Nah, setelah kita melihat status akreditasi perguruan tingginya, kita kemudian melihat lagi jalur atau jenjang pendidikannya dan bentuk perguruan tingginya. Misalnya
jalurnya itu atau jenjang pendidikannya ada program D3, ada program S1. Nah, kemudian kita lihat sistem penerimaannya. Karena sistem penerimaan mahasiswa baru itu biasanya suka ada 4 kategori. Satu, yang disebut dengan SNMPTN atau masuk perguruan tinggi negeri tanpa seleksi atau dengan melalui nilai raport. Nah, biasanya yang berhak mengikuti adalah 40% terbaik di sekolah. Nah, kemudian ada jalur yang kedua, jalur penerimaan mahasiswa baru melalui SBMPTN, yaitu masuk perguruan tinggi dengan jalur seleksi melalui tes tulis. Kalau yang ini, semua berhak boleh ikut serta mengikuti tes seleksi perguruan tinggi tersebut. Ya. Kemudian ada lagi jalur UM atau ujian mandiri. Nah, kalau ujian mandiri itu diselenggarakan oleh universitasnya masing-masing dengan jadwal yang berbeda-beda. Kalau SNM dan SBM itu waktunya serentak se-Indonesia. Kemudian kalau ujian mandiri itu tergantung perguruan tingginya masing-masing. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Ada lagi di sini program perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalau program kedinasan itu biasanya di bawah kementerian. Misalnya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS, kemudian ada lagi Akpol, ada lagi Ilmu Sandi Negara, dan banyak lagi lah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya, dalam kesempatan berikutnya. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut tentang gimana sekolah kedinasan, kemudian sistem penerimaan mahasiswa baru itu gimana, trik-triknya supaya keterima masuk perguruan tinggi itu gimana. Nah, ini ada hal-hal penting yang harus diketahui nih kalau masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama, fokus keinginan primer, yaitu mempertimbangkan cita-cita. Nah, ini pasca lulusnya seperti apakah kebutuhan ekonomi, hasrat belajar di bidang sains dan sebagainya. Yang jelas perguruan kalau misalnya mengambil jurusan itu harus disesuaikan dengan kemampuan, ya, kemampuan primer, kemudian kemampuan juga kebutuhan ekonominya, ya. Kemudian, nah ini selain itu kita fokus kepada bakatnya, apakah kita berbakat atau tidak. Kan ada yang berbakat di bidang teknik, ada yang sosial humaniora, ada yang kita lihat pas di kedokteran, ada bisnis, agrobisnis, dan yang lain-lainnya. Kemudian, nah ini fokus penjurusan bidang studi. Nanti kita tentukan bidang studi harus terkait dengan kesuksesan dan cita-cita serta bakat yang dimiliki. Sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat, kemampuan, dan kemampuan inisial atau keuangan. Nah, di sini yang keempat adalah fokus kemampuan, baik kemampuan akademik maupun kemampuan non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi, keluarga, sekalipun misalnya fakultas kedokteran. Memang itu jurusan yang menjanjikan, tapi masa studinya atau belajarnya biasanya rata-rata 6,5 sampai 7 tahun. Kemudian biaya praktikum yang mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah. Ya, tapi kalian tetap semangat, karena dari kedokteran juga bisa ada program bidik misinya. Yang penting kalian pinter. Kalau keuangan itu nomor 2. Jadi kalau mau kuliah, pertama kemampuan diri kita, kedua lihat dari kemampuan ekonomi, ketiga kita lihat dari kemampuan diri sendiri, kemampuan ekonomi, kemudian kita lihat dari keinginan-keinginan dalam diri kita dan keinginan dari orang tua. Kalian mendukung atau tidak? Nah, ini sekarang poin kedua. Mengikuti kursus atau pelatihan. Biasanya
ada anak-anak tertentu yang tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi karena merasa berbagai alasan lah. Bisa karena orang tuanya tidak mampu atau dia sudah malas belajar. Misalnya, ibu aku mah nggak akan melanjutkan ke perguruan tinggi karena lama, aku pengen bekerja, tapi kemampuan skillnya kurang memenuhi. Jadi mau ikut kursus dulu. Misalnya ada sebagian anak yang ikut kursus kecantikan. Ya, kemarin ada juga yang ikut seleksi kecantikan atau ikut kursus di kecantikan di Rudi Hadiswarno atau juga Marta Tilaar. Nah, mereka mengikuti kursusnya dengan harapan setelah lulus SMA dia akan buka rias pengantin ataupun misalnya buka salon dan sebagainya. Nanti di sini kalau kursus ada juga yang disediakan oleh pemerintah. Nanti bisa ada pelatihan kerja di Disnaker ya. Itu gratis kalau di Disnaker, tapi kalau yang lain, kalau yang mandiri misalnya ke Rudi Hadiswarno atau ke Marta Tilaar atau ke yang lainnya itu berbayar, tapi nanti sertifikatnya biasanya sertifikatnya tingkat nasional, ada juga yang sertifikat internasional. Jadi nanti bisa dipakai untuk bekerja atau membuka usaha. Nah, ini ada perbedaan-perbedaannya antara training dan pendidikan ya. Kalau misalnya training itu waktunya singkat, biasanya 6 bulan, atau ada juga yang 3 bulan, ada juga yang 1 tahun. Nah, kalau misalnya pendidikan, itu tergantung. Kalau kita ngambilnya D3 berarti 3 tahun. Kalau pendidikannya S1 berarti yang sekitar 4 tahun. Nah, yang alternatif yang lainnya, tadi kan ke perguruan tinggi. Yang kedua, kursus. Nah, yang ketiga ini memasuki dunia kerja. Misalnya kalian yang mengambil option, Ibu, aku mah nggak akan kuliah, tapi aku langsung bekerja, ya. Bekerja. Nah, harus perhatikan, bekerja adalah kebutuhan manusia. Nah, dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Dan bekerja itu intinya mah kita memperoleh penghasilan dan ada lagi untuk kesempatan mengembangkan diri serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Nah, kalau bekerja kalian bisa nanti cari informasi-informasi tentang lowongan kerja apa nih yang sedang dibuka. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki. Oleh karena itu, kalian harus terus-menerus belajar untuk mengembangkan skill, untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri sehingga kalian tidak susah untuk bekerja. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam memilih pekerjaan. Ini ada juga yang kalian mendaftarkan diri di Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pekerja. Iya, biasanya suka dapat kartu kuning ya, itu terdaftar di Depnaker ya, Departemen Tenaga Kerja. Kemudian setelah itu kalian setelah mendaftarkan, lihat informasi lowongan kerja, di mana nih lowongan kerjanya yang ada, kalian searching di internet ya. Kemudian kalian bisa rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran atau pameran bursa kerja. Kalian bisa bertanya kepada teman, saudara yang sudah bekerja. Misalnya ada lowongan enggak nih, ada kesempatan enggak nih. Iya, kalian nggak boleh malu sambil kalian memantapkan rasa percaya diri kalian ya. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Nah, biasanya kalau bekerja itu ada seleksi-seleksinya. Ada seleksi administrasi, nah merupakan seleksi terhadap berkas. Ini bisa dikirim, sekarang kan udah era digitalisasi. Jadi kadang-kala berkasnya tuh nggak dikirim via pos, tapi diupload. Dikirim bisa via email. Nah, pada umumnya persyaratan diminta oleh penerima kerja adalah kalian bikin surat lamaran, fotokopi ijazah atau STTB, kemudian fotokopi KTP,
surat keterangan kepolisian, catatan kepolisian, pas foto, biasanya itu 3x4 atau 4x6, dan kalian harus bikin daftar riwayat hidup perjalanan dari kalian kecil sampai kalian saat ini. Ya. Di sini seleksinya, seleksi akademis. Tadi kan seleksi berkas ya, berkasnya dikirim gitu ya. Kemudian ada lagi seleksi akademis, seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan biasa belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Nanti sekarang mah kadangkala ya kita pakai laptop, kita pakai komputer, jadi nggak pakai tulis tangan sekarang mah ya. Nah, materinya biasanya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum lainnya. Ada juga yang mensyaratkan untuk mengikuti psikotes ya, biar tahu perusahaan tersebut kemampuan kalian di mana, kemampuannya bagaimana gitu ya. Nah, ini selanjutnya setelah kalian melakukan tes, itu ada wawancara. Ya, setelah mengalami beberapa seleksi, biasanya pihak pencari tenaga kerja itu biasanya memanggil pelamar nih, ada berapa orang yang lamarnya. Misalnya ada 20 orang. Ternyata yang memenuhi syarat itu ada 10 orang. Nah, berarti yang dipanggil 10 orang itu diwawancara. Kita lihat dengan langsung gimana kemampuan-kemampuannya. Kemudian selain itu juga ada seleksi kesehatan atau tes fisik, mengukur sejauh mana kebugaran pelamar kerja tersebut. Jangan sampai nanti kita ngerekrut tenaga kerja ternyata orang-orangnya sering sakit-sakitan. Kan itu merugikan perusahaan, ya. Nah, yang terakhir adalah memasuki kehidupan keluarga, ya. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, menikah, berkeluarga, merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan, kesiapan secara fisik maupun ekonomi, ya. Itu sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ketika Anda sudah memutuskan nih untuk menikah, berarti Anda siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, terhadap keluarga, suami, istri, dan lingkungan yang lainnya. Nah, kita lihat, kalau kalian memutuskan untuk berkeluarga, nah biasanya di pemerintah Republik Indonesia, itu yang disarankan oleh pemerintah, menikah itu wanita usia 20 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Nah, biasanya lulusan SMA itu rata-rata umurnya 18 tahun. Oleh karena itu, disarankan kalian untuk membekali diri sendiri agar nanti kalian pas berumah tangga kalian sudah betul-betul siap ya secara matang ya. Nah, ini yang terakhir Ibu katakan, menentukan pilihan adalah pintu gerbang masa depan. Kalian mau pilih yang mana? Tentunya sesuaikan dengan keinginan kalian. Rencanakan dengan cermat, tepat, baik, semangat untuk mengikuti alur-alur atau prosedur yang benar. Jangan lupa kalian berdoa, bertawakal kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Semoga apa yang kalian inginkan atau kalian cita-citakan bisa terwujud dengan baik. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik buat kalian anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti next ada info-info selanjutnya yang lebih menarik. Kemudian kami
Ibu menunggu saran perbaikan untuk sharing berikutnya. Di bagian mana penambahan dan penjelasan, silahkan tulis komentar, jangan lupa like, share sebagai motivasi untuk memberikan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.